Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8A izin mempresentasikan hasil diskusi literatur review kami yang berjudul Preparation and Characterization of Chemically Modified Tapioca Starch Ionic Liquid Antibacterial Films dengan penulis Feiren, Xiang Kai Liu, Jinwei Wang, Peng Guo, Sun Jun Wang dengan jurnal Carbohydrate Polymer Journal dan tahun terbit 2020. Untuk kelompok sendiri, pertama perkenalkan saya sendiri Keisha Gilesar Rameswari dengan NPM 07 dan juga terdapat Salmada Zahira dengan NPM 045, Virus Naila Putri dengan NPM 046, Inov Adani dengan NPM 048 dan juga Shinta Latifatul Zahra dengan NPM 049. Baik, saya akan membacakan latar belakang dari jurnal yang kami review. Jadi, antibakterial film berbasis Fati menawarkan solusi efektif untuk menghambat proliferasi bakteri, memperpanjang umur simpan makanan, dan mengurangi kontaminasi bakteri, terutama dalam pengawetan buah dan sayur pasca panen. Penggunaan ionic liquids berbasis imidazolium dan kolinium seperti emium asetat dan folic asetat sebagai pengganti plasticizer tradisional semakin populer di mana liquids memiliki kemampuan pelarutan yang lebih baik dan dapat meningkatkan fleksibilitas pati termoplastik. Ionic liquids juga dikenal sebagai green solvents karena sifatnya yang ramah lingkungan, termasuk volatilitas rendah, tidak mudah terbakar, serta stabilitas termal dan kimia yang tinggi. Meskipun demikian, aplikasi film berbasis pati masih terbatas karena kekuatan mekanis yang lemah, stabilitas penyimpanan yang rendah, dan sensitivitas kelembaban yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat hidrolikitas pati yang tinggi dan kecenderungan pati asli untuk mengalami retrogradasi. Dengan memahami potensi dan tantangan ini, penelitian tentang film pati berbasis ion liquid dapat membuka jalan untuk inovasi dalam pengawetan makanan dan pengembangan bahan kemasan yang lebih baik, di mana pada jurnal ini dilakukan modifikasi secara kimiawi melalui metode asetilasi dan cross-linking untuk meningkatkan sifat hidrofobisitas serta mechanical properties dari pati yang digunakan. Nah, untuk tujuan dari ujiannya ini yaitu menguji hipotesis bahwa IL berbasis imidazolium dan kolinium dapat digunakan sebagai plasticizer dan agen antibakteri untuk menyiapkan film pati antibakteri sehingga dapat memberikan protokol baru untuk persiapan film pati antibakteri menggunakan IL tanpa penambahan agen antibakteri. Untuk materialnya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada stretches, di mana di stretches atau pati ini terdapat pati tapioka natif atau NTS, pati tapioka CTOC ATS dengan anhidra asetat, dan juga pati tapioka silang CTS dengan sodium trimetafosfat. Dan juga terdapat ionic liquids atau IOS, yaitu 1 etil 3 metil limidazolium asetat dan juga kolin asetat. Untuk metode sendiri, yang pertama terdapat prosedur pembuatan film pati, di mana pada prosedur ini pati dan juga ILS digabung dengan rasio 3:7. Jadi pati dan ILS dicampur dalam kantong ziplock dan dikocok hingga merata. Nah, campuran ini didiamkan 4 jam pada suhu ruang dan dilakukan pencetakan. Karena cetakan dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius dan tekanan 6 mPa selama 20 menit. Setelah itu, film pati disimpan di desikator dengan larutan NaCl jenuh selama 14 hari sebelum dianalisis. Prosedur yang kedua, kalorimetri pemindaian. Pada prosedur ini, sifat termopati asli dan pati termodifikasi dalam IL diukur menggunakan kalorimeter di pemindaian diferensial. Pengukuran dilakukan segera setelah panci disegel. Nah, pada prosedur ini, parameter yang digunakan yaitu onset temperatur, conclusion temperatur, dan juga enthalpy change. Untuk prosedur yang ketiga, difraksi sinar X, di mana pada prosedur ini, kristalinitas pati dan sampel film pati diukur menggunakan difraktometer sinar X. Dan juga sampel pati ekuilibrasi dalam ruang di atas larutan NaCl jenuh pada suhu 25 derajat Celcius selama 3 hari sebelum dianalisis. Serta spektrum XRD dikumpulkan dari 4 derajat hingga 35 derajat dengan laju pemindaian 1 derajat per menit.
Untuk prosedur yang keempat, mikroskop elektron pemindaian, di mana pada prosedur ini morfologi granula pati, permukaan, dan bagian film pati yang mengalami kriogenik retak diperiksa menggunakan mikroskop elektron pemindaian pada tegangan percepatan 5 kV. Prosedur yang selanjutnya, mikroskop optik teleportasi, di mana pada prosedur ini mikrostruktur granula pati dan permukaan film pati EL diamati menggunakan mikroskop optik terpolarisasi. Setelah itu, potongan film pati sebesar 4 cm dan 2 cm ditempatkan di atas kaca objek dan ditutup sebelum pengamatan. Selanjutnya, terdapat low field magnet resonance, di mana alat ini merupakan alat analisis NMR20 NHZ yang digunakan untuk menganalisis distribusi air dalam sampel film pati. Nah, pada prosedur ini, sepotong film pati digulung ke dalam silinder dan ditempatkan dalam tabung kaca netar dengan diameter 15 mm. Waktu relaksasi melintang dan area puncak protein air terikat diukur dengan urutan pulsar Purcell Maybaum Gel pada suhu 32 derajat Celcius dengan nilai T 300 mikros S dan pulsa 90 derajat dan 180 derajat. Untuk prosedur yang ketujuh, pengukuran sudut kontak, di mana pada prosedur kali ini sudut kontak sampel film pati diukur pada suhu kamar menggunakan penganalisis sudut kontak dinamis, serta tetesan air diteteskan pada film dan nilai sudut kontak diukur selama 2 menit pada 3 posisi yang berbeda dari sampel yang sama. Setelah itu, energi bebas permukaan film dihitung menurut metode Owens dan Wen menggunakan air H2O dan diodometana sebagai cairan pengukur. Selanjutnya, prosedur yang ke-8 yaitu termografimetri analisis, di mana sifat termal dari sampel pati, IL, dan film pati ditentukan dengan menggunakan alat analisis termografimetri Q50. Jadi, setiap sampel sebanyak 10 mg ditimbang ke dalam panci aluminium dalam neraca TGA dan dipanaskan dari 30 hingga 600 derajat Celcius dengan kecepatan 10 derajat Celcius per menit dalam atmosfer nitrogen. Selanjutnya, terdapat pengujian tarik, di mana uji tarik dilakukan menggunakan mesin uji universal dengan sel beban 500 N pada sampel film berbentuk halter. Selanjutnya, film pati dengan panjang 24 mm dan lebar 6 mm diuji dengan laju deformasi konstan 10 mm per menit. Modulus yang kekuatan tarik dan juga perpanjangan putus ditentukan setidaknya 7 kali untuk setiap sampel filmnya. Untuk prosedur yang ke-10, aktivitas antibakteri, di mana aktivitas antibakteri ILS dan sampel film pati diuji dengan menggunakan metode difusi cakram agar sifat antibakteri dan IL dan film pati diuji terhadap S. aureus gram positif dan spesies bakteri E. coli gram negatif. Film pati IL disterilkan terlebih dahulu dengan penyinaran UV selama 30 menit pada suhu kamar. Sementara itu, film pati IL berbentuk bulat ditempatkan di atas lempeng agar. Setelah itu, lempeng diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dalam inkubator bersuhu konstan dan zona hambat diukur dengan jangka sorong. Untuk prosedur yang ke-11 yaitu analisis statistik, di mana semua percobaan yang dilakukan setidaknya dalam rangka 3 dan hasilnya dilaporkan sebagai nilai rata-rata dan standar deviasi. Dalam kasus XRD, TGA, dan LFNMR, hanya satu pengukuran yang dilakukan, serta dilakukan analisis varians atau ANOVA yang diikuti dengan uji Duncan dengan tingkat kesalahan 0,05%, dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti SPSS 9.0 statistik. Baik, selanjutnya saya akan memperjelaskan terkait hasil dan masa dari jurnal yang kami review, di mana yang pertama itu ada sifat thermal pati dalam berbagai ion liquids. Colorimetry atau DSC menunjukkan bahwa adanya interaksi eksotermik antara pati dan ion liquids selama pemanasan. Pati yang diplastisasi dengan amino asetat menunjukkan nilai uh, entalpi eksotermik yang lebih tinggi dan suhu transisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pati yang diplastisasi, di mana hal di sebelah kanan. Kemudian dalam ion liquid yang sama, pati ATS menunjukkan nilai entalpi eksotermik tertinggi dan suhu transisi terendah, sedangkan CTS menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa asetilasi dapat memfasilitasi pelelehan kristalik pati dalam ion liquid. Sementara itu, cross-linking dapat menghambat pelelehan kristalik pati, di mana asetilasi ini tuh diketahui dapat melemahkan ikatan hidrogen antara molekul pati dengan
mengurangi jumlah kelompok hidroksil yang tersedia. Sementara itu, cross-linking meningkatkan gaya interaksi antar bahan, meleleh, dan terplastisasi. Selanjutnya, yang kedua ada kristalinitas film starch yang liquids. Berdasarkan hasil dari analisis X-ray diffraction atau XRD menunjukkan bahwa pati NTS, ETS, dan CTS menunjukkan pola tipe A yang serupa dengan puncak difraksi yang kuat pada 15 derajat dan 23 derajat serta doublet yang tidak tersulaikan pada 17 derajat dan 18 derajat yang berarti bahwa derajat asetilasi rendah dan ikatan silang memiliki sedikit pengaruh terhadap struktur kristalit pati. Tetapi setelah plastisasi dengan kolin asetat, terlihat penurunan signifikan pada intensitas puncak difraksi yang menunjukkan gangguan pada struktur kristal. Sebaliknya, dengan yang menggunakan emium asetat, tidak ada puncak difraksi yang terdeteksi, menandakan bahwa semua kristalit pati telah terdestruksi. Hasil ini menunjukkan bahwa emium asetat memiliki efek plastisasi yang lebih baik daripada kolin asetat. Setelah penyeimbangan kelembaban, film pati enim asetat menunjukkan bahwa puncak difraksi tipe B menandakan retrogradasi pati, di mana kristalinitas relatif film menunjukkan urutan NTS enim asetat lebih kecil daripada CTS enim asetat lebih kecil daripada ETS enim asetat, yang menunjukkan bahwa asetilasi mengurangi retrogradasi. Sebaliknya, film pati dengan koin asetat menunjukkan bahwa derajat retrogradasi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pati lebih lengkap diplastisasi dengan emium asetat dibandingkan dengan kolin asetat. Akan tetapi, film pati emium asetat tampaknya lebih mudah mengalami retrogradasi dibandingkan film pati kolin asetat yang dapat dilihat pada tabel ini. Baik, yang ketiga itu ada morfologi film starch ionic liquid, di mana hasil pengamatan menggunakan scanning electron microscopy menunjukkan bahwa granula pati dari ketiga jenis pati memiliki bentuk yang mirip, di mana granula NTS, ETS, dan CTS yang diamati memiliki bentuk bulat atau tidak berurutan yang serupa. Setelah plastisasi, morfologi film mengalami perubahan signifikan dari ketiga film pati ionic liquid. Film pati ATS-CL terlihat memiliki permukaan fraktur yang lebih halus dibandingkan dengan film NTS, CL, dan CTS. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi kimia meningkatkan efektivitas plastisitas. Berdasarkan pengamatan menggunakan mikrograf optik terpolarisasi, granula NTS, ATS, dan CTS menunjukkan kristalit sferulitik biofreezan yang jelas di bawah cahaya terpolarisasi. Setelah plastisasi dengan ionic liquid, beberapa pola biofranges lemah terlihat pada permukaan film pati kolin asetat, sementara itu pada permukaan film pati enim asetat tidak terlihat biofranges. Dari ketiga film pati kolin asetat, film ATS kolin asetat tidak menunjukkan pola biofranges. Hal tersebut menunjukkan bahwa ATS diplastisasi secara lebih menyeluruh oleh kolin asetat dibandingkan dengan NTS dan CTS. Kemudian yang keempat ada distribusi air film SARS-CL. Analisis menggunakan low field nuclear magnetic resonance menunjukkan bahwa film dari kolin asetat memiliki kapasitas higroskopis yang lebih tinggi dibandingkan dengan film dari emium asetat. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan terhadap kelembaban dan kemampuan menahan air di dalam film berbeda berdasarkan jenis ionic liquid yang digunakan. Film pati yang diplastisasi dengan kolin asetat menunjukkan nilai S total yang lebih tinggi dibandingkan dengan film yang menggunakan emium asetat. Hal ini menunjukkan bahwa film pati kolin asetat memiliki higroskopisitas yang lebih tinggi. Film ATS maupun CTS menunjukkan waktu relaksasi T2 yang lebih pendek dan nilai S yang lebih tinggi dibandingkan dengan film NTS yang menunjukkan bahwa modifikasi asetilasi dan cross-linking pada pati tapioka meningkatkan kapasitas penahanan air dalam film pati. Oke, baik. Selanjutnya, izinkan saya melanjutkan, itu ada hidrofobisitas film tadi. Nah, untuk hidrofobisitas sendiri itu diuji melalui kontak angle dan juga surface free energy. Jadi, semakin besar sudut kontaknya atau kontak angle-nya dan semakin kecil surface free energy-nya itu, tandanya pati itu semakin hidrofobik atau semakin tahan air. Nah, untuk film emium asetat ini memiliki sudut kontak lebih besar dan surface free energy kecil dibandingkan kolin asetat. Nah, di sini emium asetat ini membuat film lebih tahan air.
Nah, tapi kalau untuk berdasarkan dari gambarnya itu, sudut angle-nya itu bisa mencapai 88,9 derajat. Jadi di sini untuk pengaruh asetilasi dan juga cross-linking ini lebih hidrofobik dibanding anti-SL. Jadi asetilasi ini menambahkan gugus asetilen nonpolar, sedangkan cross-linking ini memperpanjang rantai karbon. Jadi modifikasi kimia pada pati itu meningkatkan hidrofobisitas film pati IL yang disebabkan oleh peningkatan panjang rantai karbon dan pengenalan grup asetil pada pati. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada stabilitas thermal dari film Pati IL. Jadi stabilitas thermal itu diuji melalui thermographimetric analysis atau TGA. Nah, untuk film kolin asetat ini memiliki dua tahap dekomposisi, yaitu ada degradasi IL dan juga degradasi pati. Sedangkan untuk film amim asetat itu hanya satu tahap, yaitu keduanya itu terdegradasi secara bersamaan. Ada juga titik dekomposisi maksimum dari film tempat ini untuk kolin asetat itu kurang lebih di 228 derajat Celcius. Untuk MM asetat itu kurang lebih di 270 derajat Celcius. Nah, film-filmnya ini memiliki titik dekomposisi maksimumnya itu yang lebih rendah dari film pati murni, yaitu sekitar -335 derajat Celcius, yaitu adanya degradasi selama proses plastisasi. Nah, untuk film kolin asetat ini lebih tahan panas dibanding film MM asetat. Jadi, untuk ATS dan CTS ini sedikit lebih stabil thermal dibandingkan pati netral. Untuk kesimpulannya itu, plastisasi dengan emium asetat menurunkan stabilitas thermal, tetapi menghasilkan pencampuran yang paling homogen. Jadi modifikasi kimia itu sedikit meningkatkan tahanan panas. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada sifat mekanik dari film pati L. Nah, jadi uji tarik ini menghasilkan tiga parameter, yaitu tensile strength, yang modulus, elongation, and rate. Nah, jadi uh, izinkan saya untuk sifat mekanik ini uh, di uji tarik itu menghasilkan tiga parameter, yaitu tensile strength yang modulnya Baik, izinkan saya lanjutkan lagi. Dan yang terakhir itu ada aktivitas antibakteri dalam film 4IL. Ini diuji menggunakan metode agar diffusion terhadap S. aureus, yaitu gram positif, dan juga E. coli gram negatif. Untuk IL murni itu, keduanya menunjukkan aktivitas antibakteri. Tetapi kolin asetat itu lebih kuat dibanding enzim asetat. Nah, untuk film kolin asetat itu masih mempertahankan efek antibakteri, yaitu zona hambatnya 24-25 mm terhadap S. aureus dan 19-20 mm terhadap E. coli. Film enzim asetat itu tidak menunjukkan zona hambat jelas. Nah, untuk urutan aktivitas antibakterinya itu yang pertama ada dari cross-linking, lalu pati alami, dan juga asetilasi. Nah, karena interaksi antara pati dan kolin asetat itu lemah, IL dapat terlepas dari film dan membunuh bakteri. Sebaliknya, enzim asetat itu berikan kuat dengan pati, sehingga tidak dapat lepas dan tidak aktif secara antibakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan keunggulan dari jurnal yang telah kami bahas. Yang pertama adalah pendekatan baru dalam pembuatan film Fati. Penelitian ini memperkenalkan cara baru untuk membuat film berbasis pati singkong, yaitu dengan bantuan ionic liquids atau IL.
IL memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai plasticizer dan juga agen antibakteri sekaligus. Pendekatan ini dianggap inovatif karena dapat mengurangi penggunaan bahan tambahan kimia lain dan tetap menghasilkan film yang kuat, lentur, serta memiliki efek antimikroba. Yang kedua adalah ramah lingkungan dan ekonomis. Film ini dibuat dari pati singkong yang bersifat biodegradable, terbarukan, dan murah. Pati singkong banyak tersedia di Indonesia dan mudah diproses, sehingga film ini lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik berbasis minyak bumi. YL memiliki volatilitas rendah, tidak mudah terbakar, dan stabil secara kimia. Jadi, bahan ini cocok untuk dikembangkan sebagai kemasan berkelanjutan. Yang ketiga adalah perbaikan sifat fisik film. Penambahan IL, terutama MM asetat, terbukti meningkatkan sifat mekanik dan thermal film. Film yang dihasilkan menjadi lebih kuat, lentur, dan tahan air berkat interaksi antara IL dengan molekul pati. Selain itu, modifikasi kimia seperti asetilasi membuat film lebih fleksibel. Sedangkan cross-linking membuatnya lebih kokoh dan stabil terhadap panas. Jadi, hasil akhirnya adalah film yang lebih mudah diaplikasikan sebagai bahan kemasan tanpa mudah robek atau rusak. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah efek antibakteri yang signifikan. Film yang menggunakan kolin asetat terbukti memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri, terutama Staphylococcus aureus dan juga E. coli. Efek ini muncul karena IL bisa lepas dari struktur film dan merusak dinding sel bakteri. Dengan begitu, film ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai kemasan aktif yang bisa memperpanjang umur simpan makanan. Hal ini penting untuk produk segar yang mudah rusak seperti buah dan juga sayuran. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan modifikasi pati. Pati yang dimodifikasi secara kimia melalui asetilasi dan juga cross-linking memberikan hasil yang berbeda dalam karakter film. Asetilasi menambah fleksibilitas film karena menurunkan ikatan hidrogen antar molekul, sementara cross-linking menambah kekuatan dengan menghubungkan rantai pati satu sama lain. Kombinasi keduanya menghasilkan film dengan keseimbangan antara kekuatan, elastisitas, dan juga ketahanan air, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kemasan yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terkait keterbatasan yang saya analisis terkait untuk artikel ini. Yang pertama itu perlunya pengujian untuk mengetahui apakah protokol pembuatan film itu dapat ditingkatkan secara industri atau tidak, dan juga apakah sifat material film yang diperoleh ini, contohnya itu sifat antibakteri, itu akan tetap sama setelah diaplikasikan ke industri. Selanjutnya juga ada keterbatasan spektrum antibakteri, di mana aktivitas antibakteri pada film ini itu hanya diuji terhadap dua jenis bakteri, yaitu Escherichia coli untuk gram negatif dan juga Staphylococcus aureus untuk gram positif. Untuk keterbatasan yang ketiga itu perlunya pengujian yang lebih luas terkait kestabilan film, seperti kemungkinan akan kehilangan sifat mekanik dan daya tahannya seiring waktu, di mana faktor seperti kelembapan, suhu penyimpanan, dan waktu itu dapat memengaruhi perubahan struktur, fleksibilitas, juga efektivitas antibakteri film. Tanpa data yang lebih luas, sulit untuk menilai ketahanan film saat digunakan dalam lingkungan penyimpanan pangan yang bervariasi. Selanjutnya juga, tidak ada analisis terhadap dampak terhadap kualitas pangan, di mana artikel itu berfokus pada sifat fisik, mekanik, dan antibakteri film, tapi tidak membahas bagaimana film itu dapat mempengaruhi karakteristik sensorik dari produk pangan yang dikemas, seperti aroma, rasa, atau dari sisi keamanan sensoriknya. Di mana paper ini itu atau artikel ini itu hanya menyebutkan data toksisitas umum ionic liquids yang murni. Jadi data ini itu tidak mengukur seberapa banyak ionic liquids, terutama untuk amino asetat dan kolesterol ini yang dapat bermigrasi dari matriks film pati yang digunakan ke dalam makanan yang dikemas gitu dalam kondisi penyimpanan tertentu. Selanjutnya juga meskipun film ionic liquids ini itu menunjukkan performa yang menjanjikan, penelitian ini tuh tidak membandingkan hasilnya dengan bahan bioplastik lain seperti polylactic acid atau PLA atau juga polyhidroksialkanoat PHA. Di mana sebagai pembanding itu untuk mengetahui sejauh mana kompetitif film fatty ionic liquids itu dari sisi sifat mekanik dan daya tahan juga. Selanjutnya, untuk ketebasan yang terakhir itu, meskipun ionic liquids ini menaruhkan sifat plastisasi yang unggul dan memberikan manfaat dui fungsi, yaitu untuk plasticizer juga dan untuk antibakteri, tapi dari sisi ekonomi itu, penggunaan ionic liquids ini masih terbilang memiliki kendala di biaya, di mana karena proses
sintesisnya dan pemurniannya yang cukup kompleks. Jadi biaya inaktif ini sangat tinggi dan dapat menjadi hambatan untuk penerapan massal karena secara signifikan meningkatkan total biaya produksi gula. Boleh dilanjut? Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kontribusi yang diberikan oleh jurnal ini. Yang pertama adalah protokol baru, di mana penelitian ini memperkenalkan cara baru untuk menghasilkan pati antibakteri dengan bantuan ionic liquids yang memiliki fungsi ganda. Lalu yang kedua adalah wawasan mengenai mekanisme pati IL. IL berbasis emilim asetat memberikan film yang lebih kuat, tetapi memiliki efek antibakteri yang lemah. Sementara itu, IL berbasis kolin asetat interaksinya lebih lemah, tetapi efektif untuk membunuh bakteri. Dan yang terakhir adalah formulasi yang paling optimal, di mana film pati crosslink dengan kolin asetat menunjukkan hasil paling seimbang, karena memiliki sifat mekanik dan juga antibakteri yang sama-sama baik. Ya, selanjutnya untuk rekomendasi riset selanjutnya, eh, gimana lebih baik kalau fokus pada stabilitas ini diperluas untuk melacak proses properti fungsional seperti mekanik dan antibakteri selama periode yang lebih lama dan dalam kondisi penggunaan yang berbeda. Selanjutnya, lebih baik juga kalau validasi spektrum antibakteri ini harus diperluas juga melampaui hanya Staphylococcus aureus dan Escherichia coli untuk mencakup patogen yang lebih relevan dan signifikan dalam rantai makanan seperti Listeria atau Salmonella. Kemudian juga lebih baik untuk menyertakan pengujian migrasi kuantitatif untuk menentukan 5 residu ionik liquid yang bermigrasi di permukaan dalam kondisi penyimpanan tertentu untuk menilai potensi toksisitasnya. Rekomendasi adalah perbandingan komparatif bioplastik komersial yang sudah melakukan penelitian untuk memvalidasi daya saing mekanik dan biaya produksi. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.